Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi, tahapan selanjutnya adalah Anda meminta penilaian kepada expert ya, orang yang ahli dalam bidangnya untuk mendapatkan penilaian tentang validitas isi dari skala yang sudah Anda buat. Nah, untuk tugas ini nanti Anda minta penilaian pada 4 orang ya. 4 orang komposisinya bisa semuanya kakak kelas, bisa ada di antaranya dosen. 30 pernyataan, ini disesuaikan dengan skala Anda. Skala Anda namanya apa? Skala ini didasarkan pada konsep. Nah, ini konsepnya siapa yang Anda pakai? Yang terdiri dari berapa dimensi atau aspek. Ya, sebutkan aspek-aspeknya. Nah, kemudian baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan. Kemudian Anda diminta untuk memberikan penilaian apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan aspek atau indikator yang ada. Dengan cara memberi tanda tilang pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Adapun pilihan jawaban tersebut adalah, pilihan jawabannya ada 3 ya. Di sini pilihan jawabannya ada 3 ya. Ini pilihan jawaban untuk rater ya, bukan pilihan jawaban untuk uji coba skalanya, tapi pilihan jawaban untuk rater yang nanti akan menilai skala psikologi Anda. Ada sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Kita pakai 3 aja penilaian. Sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai. Nah, kemudian di bagian bawahnya, ini isinya pernyataan yang Anda punya. Aspeknya apa, indikatornya apa, kemudian kategorinya, favorable atau unfavorable, kemudian pernyataannya. Nah, ini nilai yang di sini, ini yang nanti akan dinilai oleh rater. Rater akan menilai pernyataan Anda itu apakah sudah sesuai dengan aspek dan indikatornya, ataukah cukup sesuai dengan aspek dan indikatornya, ataukah tidak sesuai dengan aspek dan indikatornya. Nah, nanti di bawahnya ini dilanjutkan ya. Aspek dari skala Anda ada berapa aspek, dilanjutkan di bawahnya. Tapi formatnya tolong dibuat seperti ini. Aspek, ini di merger selnya, kemudian punya berapa indikator. Kemudian aspek berikutnya punya berapa indikator. Ya. Nah, kemudian ini Surabaya, penilai, tanda tangan. Nama terang dan tanda tangan. Ini form yang nanti akan diberikan kepada rater. Ya. Dalam tugas ini Anda akan meminta penilaian kepada 4 orang. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami nanti yang harus dilakukan? Cukup jelas, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, sekarang prosedur selanjutnya. Setelah ini Anda berikan pada 4 orang, kemudian semua sudah memberikan penilaian, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung validitas isi ya. Menghitung validitas isi penilaian rater menggunakan rumusnya Eiken ya. Menggunakan rumusnya Eiken. Meskipun ini sudah sejak 1985 ya. Tapi sampai sekarang ini masih paling banyak digunakan. Rumusnya Eiken ini digunakan untuk menghitung konten validity koefisien yang didasarkan dari hasil penilaian panel ahli sebanyak N orang. N ini ya tidak terbatas jumlahnya, terserah nanti Anda semakin banyak yang menilai akan semakin baik ya. Semakin banyak yang menilai semakin baik. Nah, rumusnya yang dipakai ini, rumus Eiken. P sama dengan sigma S dibagi N. N ini adalah jumlah yang menilai. Karena jumlah yang menilai dalam tugas Anda nanti 4, maka N ini ada 4. Kalau dalam contoh ini nanti 3 ya N. N 3. Kemudian C ini adalah skor tertinggi.
yang dinilai, yang skor tertinggi yang diberikan oleh rater. Berapa tadi skor tertinggi? 3 ya. Karena ada 3 nilai tadi kan. Sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai. C ini adalah skor tertinggi ya. Kemudian -1 ya, -1. Sederhana rumusnya. Nah, kemudian S itu apa? S itu sama dengan R. R itu nilai yang diberikan oleh rater. R itu nilai yang diberikan oleh rater dikurangi LO. LO itu angka penilaian validitas yang terendah. Nah, dalam contoh ini kan 1. Maka R dikurangi 1. Itu sama dengan S. Jadi sigma S. S adalah R dikurangi 1. R adalah nilai yang diberikan oleh rater. Kemudian dikurangi 1. LO 1. Dibagi N tadi 3. Kali C. C adalah 3 dikurangi 1. Itu cara ngitungnya seperti itu. Sederhana gitu. Nah, nanti saya kasih contoh ya. Skala kecerdasan emosi terdiri dari 4 item. 4 item saja ini contohnya. Terdiri dari 4 item dinilai oleh 3 orang ahli. Dinilai oleh 3 orang ahli mengenai relevansinya. Rentang nilai yang diberikan adalah terendah 1, tidak sesuai tadi 1, dan tertinggi 3, sesuai. Tidak sesuai 1, cukup sesuai 2, sesuai skornya 3. Sehingga diketahui N sama dengan 3, N tadi yang nilai ya, yang menilai 3 orang. LO adalah skor terendah, skor terendahnya 1. Kemudian C adalah skor tertinggi. Nah, kalau dalam tugas Anda nanti berarti N berapa? 4, Pak. N4. N4, LO tetap 1, C sama dengan 3. Tetap ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke tabel seperti ini, bisa membuat tabel Excel seperti ini Anda, ya. Dibuat tabel seperti ini, ya. Penilai A, B, C, kalau Anda tadi 4 orang berarti bisa ditambah lagi D. Penilainya ada 4 orang. Kemudian ini adalah itemnya, item 1, 2, 3, 4 sampai jumlah item Anda berapa? Kalau 30 ya ini sampai 30. Kemudian skor ini nanti diisi skor yang diberikan oleh rater. Kemudian S tadi apa rumusnya? R-1. Skor yang diberikan dikurangi 1 ya. R-1. Nah, ini. Kemudian ini tinggal masukkan ke sini nanti. Coba ini saya buatkan Excel-nya. Kita akan penilai nanti dalam tugas Anda itu ada 4. Berarti di sini bisa saya sebut penilai ada C dan D sampai 4 orang. C, D ya. Penilai 1, 2, 3, 4. Oke ya. Kemudian itemnya nanti disesuaikan. Jumlah item Anda ada berapa? Kalau 20 ya sampai 20. Kalau 30 sampai 30. Oke. Nah, sekarang ini skor ya. Skor tadi disimpulkan R ya. Saya kasih R biar lebih mudah untuk mengenalinya. Kemudian S. S tadi sama dengan R-1 ya. Benar ya? Iya, Pak. R-1. Iya, Pak. Nah, R-1. Oke, biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi ini tinggal kita kasih rumus kan. Sama dengan ini kurangi 1. Oke, nah ini misal kita tulis 4, 4, 4, 3 misalnya. Otomatis nanti kan yang sini kan sudah berubah ya, jadi skor S-nya. S R kurangi 1. Oke. Berarti sigma S adalah 11 kan begitu. Sigma S adalah 11. Nah, sekarang tinggal masukkan ke rumusnya ini yang ada di sini.
Tinggal masukkan ke rumusnya. V ya, ini V ya rumusnya. V adalah sama dengan sigma S ya. Sigma S berarti ini toh, sigma S sama dengan sigma S ya. Sigma S berarti C7 kan. Sigma S ya. Dibagi N berarti sama dengan berapa? 4 ya. Dalam contoh ini N adalah 4 ya. N adalah 4 dalam contoh ini. Dalam tugas Anda nanti N adalah 4 ya. N adalah 4. Ini tinggal saya bahas. 4. N adalah 4 ya. Nah, ini sudah otomatis ada rumusnya ini. Jadi tinggal dimasukkan V sama dengan sigma S dibagi N adalah 3 kali C-1. Jadi kalau matematika itu kan C-1 dulu. C-1 berarti berapa? 2 ya. C tadi 3 skor tertinggi, dikurangi 1 berarti 2. Nah, N berarti N kali 2 kan ya. N di sini adalah 4 ya, penilaiannya 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Tinggal sigma S itu di sini adalah 7. Berarti 7 dibagi 8 gitu. Sama dengan 7 dibagi 8. Ya benar ya, 0,875 kalau dibulatkan menjadi 0,88. Iya, Pak. Seperti itu saja nanti ngitung. Nah, nanti Anda tinggal memasukkan ke dalam ini rumus yang ada di sini. Jadi tinggal dimasukkan saja nanti. Yang penting tadi kan sudah tahu filosofinya. Tinggal dimasukkan, nah sudah ketahuan skor validitas Eigen-nya berapa. Ini 2. Skor tertinggi kan 3. Nah, seperti ini kira-kira nanti ngitungnya. Nah, sekarang ketentuannya bagaimana ketentuannya? Ketentuannya dikatakan secara konten itu valid. Nah, ini ya. Dikatakan secara konten itu valid. Mana tadi? Ini ya. Ini ya, dikatakan secara konten itu valid jika nilai V itu minimal 0,50. Jadi nilai V-nya itu minimal 0,50 itu yang dikatakan sebagai item yang secara konten valid. Item yang secara konten valid. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan nanti setelah minta penilaian ke rater, kemudian Anda hitung kan begitu. Nah, setelah dihitung nanti kan dapat skornya, skor validitas Eigen-nya, validitas konten validity-nya. Nanti dilihat kalau validitasnya 0,5 maka bisa diterima. Kalau kurang dari 0,5 maka tidak bisa diterima. Nah, Anda harus berupaya untuk setiap indikator, oke, setiap indikator itu yang diterima minimal 2 item. Ya, yang setiap indikator yang validitas isinya diterima itu minimal ada 2 item. Tidak boleh kurang dari 2 item. Nah, misal ada yang kurang dari 2 item, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membenarkan item tersebut, lalu meminta penilaian lagi kepada rater yang tadi menilai sebelumnya.
Setelah Anda perbaiki, dimintakan nilai lagi, kira-kira nilainya sudah berubah atau belum. Sampai Anda mendapatkan minimal setiap item itu, minimal setiap indikator ada 2 item yang secara konten valid. Jadi kalau misal di indikator pertama Anda buat 4 item. Ada yang 2 yang tidak valid secara konten, yang 2-nya valid. Ya, enggak apa-apa. Itu artinya nanti yang 2 itu dibuang saja, yang 2 yang oleh writer dinyatakan valid itu nanti yang digunakan. Tapi kalau yang valid kurang dari 2, maka harus Anda perbaiki yang dikasih masukan oleh writer itu, terus dikembalikan lagi ke writer yang sama untuk mendapatkan penilaian lagi. Lalu dihitung lagi. Tapi tadi ngitungnya kan sudah tak buatkan Excel ya, tinggal masuk-masukkan aja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk validitas isi. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini untuk skor R-nya ini didapat dari mana ya Pak? Kita ngasihkan ke writer-nya atau gimana ini? Tabel-tabel ini untuk langsung dinilaikan gitu Pak? Ya, Atau betul. bagaimana? Oh begitu. Tadi kan membuat form ini ya, form penilaian writer toh. Form penilaian writer ya. Nah, formatnya seperti ini ya. Kemudian nanti di bagian bawah ini berisi aspek, indikator, dan pernyataan yang sudah kalian buat. Oke. Nah, ini nanti kemudian diberikan kepada writer. 4 orang tadi saya sebut. 4 orang writer. Boleh dari kakak kelas semua, boleh kombinasi kakak kelas dan ada dosen. Nah, nanti kan mereka memberikan nilai ini. Misalnya pernyataan pertama, itu writer pertama menilai S, writer kedua menilai CS, writer ketiga menilai S, writer keempat menilai CS. Nah, itu yang nanti dimasukkan ke sini. CS, S, CS, gitu kan. Nah, R-nya dimasukkan ke sini. Sehingga nanti didapat skor S-nya sekian, yang kemudian dimasukkan rumus ini tadi, menghasilkan skor validitas ICANN-nya, validitas konten sebesar 0,75. Begitu Mbak Ainur. Iya Pak, mau tanya lagi. Ya, silakan. Berarti itu tadi yang dosennya yang ngasih nilai itu kan tinggal nyentang-nyentang aja ya Pak? Ya. Terus itu kalau semisal kelompok saya kan KD, SR, SL itu berarti itu skalanya 1 sampai 5 ya Pak? Nah, yang dibuat oleh Anda itu yang KDSR itu nanti untuk uji coba kepada responden ya, untuk uji coba kepada responden. Nah, kalau ini untuk meminta penilaian writer itu formnya ngikutin yang ini. Jadi nilainya hanya ada 3 ini ya. Oke. Iya Pak. Berarti urut gitu ya Pak? Ya, yang dipindah ke sini hanya aspeknya, yang kamu buat aspeknya apa, indikatornya apa, terus jenis itemnya apa, pernyataannya apa. Gitu ya. Jadi untuk minta penilaian kepada ahli itu formatnya mengikuti ini semua. Semua mengikuti ini. Ya, di mana ahli nanti akan menilai dari 3 hal ini. Gitu ya. Jadi tidak menggunakan penilaian yang kadang-kadang jarang seperti yang ada di item yang Anda buat ya. Tapi akan menggunakan 3 penilaian ini. Ini yang diberikan ke ahli loh ya. Bukan diberikan pada subjek uji coba ya. Oh iya, baik Pak. Siap. Silakan ada yang bertanya terkait dengan ini. Pastikan sudah paham langkahnya karena setelah ini Anda langsung akan action untuk meminta penilaian pada writer ya. Minta penilaian pada writer. Semakin cepat semakin baik. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan.
Jika validitas itu belum tercapai, misalkan belum memenuhi minimal 2 setiap indikatornya, kan kita melakukan perbaikan dulu, Pak. Kemudian kita meminta kembali penilaian ke rater. Nah, itu ke 4 rater atau hanya cukup berapa gitu, Pak? Pada rater yang memberikan nilai tidak baik pada item tersebut. Misal 4 rater itu kan bisa beda-beda ya. Misal rater pertama sudah ngasih nilai bagus ya, tidak perlu dimintakan nilai lagi. Hanya pada rater yang minta perbaikan saja. Oh gitu, baik Pak, terima kasih. Karena kalau rater yang sebelumnya sudah ngasih nilai bagus, nah kalau diperbaiki kan lebih bagus lagi nilainya. Idealnya begitu. Tapi kalau mau ideal itu ya bisa diulang lagi juga bisa. Diperbaiki terus diminta nilai lagi. Tapi kan raternya nanti loh kemarin kan sudah bagus menurut saya kok diminta nilai lagi kan gitu ya kan. Iya, Pak. Kalau mau idealis ya ganti orang lain. Tapi tidak efisien. Jadi lebih baik diperbaiki berdasarkan pada yang rater yang meminta Anda untuk memperbaiki pada poin tersebut. Oke, baik Pak. Untuk pernyataannya ini berarti belum sesuai nomor sebaran item, Pak ya? Belum. Jadi nomor itu nanti kan baru dibuat atau dia dibuat ketika nanti akan diuji cobakan. Yang penting pada saat dibawa ke rater itu sudah dikelompokkan bahwa item-item ini milik indikator dan aspek yang mana seperti ini. Jadi nanti tidak keliru gitu loh ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ini langsung buat untuk ke raternya atau memperbaiki tabel pernyataannya dulu, terus nanti dikonfirmasi lagi sama Bapak? Langsung saja untuk menyingkat proses maksud saya. Jadi langsung nanti biar yang menilai adalah keempat rater tadi ya. Jadi item yang kemarin sudah dibuat, kalau yang tadi kebetulan yang tak periksa tadi ya bisa sekalian dibenahi terus nanti dimasukkan ke form ini. Kalau yang lain bisa langsung saja dimasukkan ke dalam format ini, kemudian diminta nilai kepada rater ya. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Nah, setelah Anda meminta nilai pada rater, kemudian tadi kan sudah mendapatkan item-item yang bagus di setiap indikator. Yang tadi saya katakan minimal ada 2 item yang bagus di setiap indikator. Kalau lebih ya lebih bagus. Kalau misal dinilai oleh rater itu ternyata bagus semua Pak, ya lebih baik lagi. Tapi kalau ada yang tidak diterima, yang di bawah 0,5 itu tidak boleh lebih dari 2 ya, yang tidak valid. Artinya yang tersisa minimal 2 ya, yang valid. Nah, setelah itu baru tahapan berikutnya adalah Anda akan menguji cobakan. Nah, setelah ini ada di materi saya yang lalu ya, yang sudah pernah saya share, penyusunan skala psikologi. Iya, Pak. Setelah itu kemudian Anda baru menguji cobakan item tesnya. Yang diuji cobakan adalah item-item yang oleh rater tadi dinyatakan diterima. Yang secara konten valid maksudnya. Yang secara konten tidak valid, maka tidak perlu diikutkan dalam uji coba. Jadi yang diikutkan uji coba hanya item-item yang tadi memenuhi kriteria validitas isi, yaitu minimal 0,50 ya. 0,50.
Itu ya. Nah, sebenarnya kalau uji coba itu pada berapa orang sih? Ini saya bicara secara teori ya. Secara teori uji coba itu adalah sekitar 6 sampai 10 kali lipat banyaknya pernyataan. Ini idealnya kalau nyusun alat ukur beneran. Itu 6 sampai 10 kali lipat banyaknya pernyataan. Jadi misal pernyataan kamu ada 40. Berarti uji cobanya minimal pada 4 kali 6. Kira itu 240 orang. Iya, bener ya? Iya, Pak. Minimal pada 240 orang. Itu idealnya. Sehingga kalau nanti Anda nyusun skripsi, itu kalau uji coba alat ukur jangan ke subjek yang cuma 30, 50 gitu. Kalau bisa ya di atas 100 gitu. Karena secara teoritis minimal itu kali 6. Kali 6. Makanya kalau penelitian di luar negeri itu jarang subjeknya sedikit itu kuantitatif, mesti ratusan, 300, 500 ya. Untuk tugas ini nanti Anda kan akan menguji cobakannya secara online ya, kepada boleh ke kakak kelas, boleh ke adik kelas gitu ya. Kira-kira Anda bisa menguji cobakan pada berapa orang? Ini disepakati maksud saya. Oh, jangan terlalu sedikit tapi jangan terlalu memberatkan, maksudnya gitu loh. Kira-kira berapa disepakati? 100 mungkin, Pak. Oke. 100 bisa ya? Kan online aja ya. Ya, kalau 100 cukupan lah ya. Ya, jadi skala yang Anda buat diujikan kepada 100 orang. Katakan kan satu tim kan 2 orang, bisa nyali 50 orang. 100 orang. Nah, uji cobanya didasarkan pada ya skalanya kemarin itu dibuat untuk siapa. Kalau untuk mahasiswa ya mahasiswa, maka saya sarankan dibuat saja untuk mahasiswa. Gitu. Bahasanya bahasa yang bisa diterima oleh mahasiswa. Nah, itu diuji cobakan pada 100 orang, misalnya begitu ya. Karena pakai Google Form nanti lebih memudahkan proses tabulasinya. Yang diuji cobakan tadi adalah item-item yang dinyatakan valid secara konten. Nah, ini contoh penyajian itemnya. Ini tapi kalau tidak menggunakan form online ya. Kalau online ya nanti tinggal disesuaikan. Nama, jenis kelamin, atau mau dikasih semester juga boleh. Nama itu boleh disamarkan ya, tidak diisi tidak apa-apa. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama, kemudian berikan jawaban saudara. Ya. Ini lanjutannya tidak saya teruskan. Bisa dilihat di buku penyusunan skala psikologi halaman 80 sampai 81. Contoh-contohnya maksudnya, ya. Contoh-contohnya. Atau kalau nanti kalau misalnya kesulitan ya bisa melihatlah contoh-contoh skala yang ada di internet itu ya rata-rata seperti ini bahasanya. Bahwa pernyataan di bawah ini dengan seksama, kemudian berikan jawaban saudara. Bisa juga dikasih kalimat biasanya kan tidak ada jawaban yang salah, gitu kan? Tidak ada jawaban benar salah, gitu ya. Atau semua jawaban adalah benar, Anda diminta untuk segera menjawab sesuai dengan yang saudara rasakan. Bisa juga seperti itu ya. Nah, biasanya yang bagus itu sebelum meminta pengisian itu ada inform consent ya. Inform consent itu kayak persetujuan, meminta persetujuan. Jadi misal perkenalan dulu gitu ya. Perkenalkan nama saya misalnya Ayu Nurjana dan siapa gitu. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Untak yang sedang mengikuti mata kuliah ini dan sedang mengerjakan tugas untuk menyusun skala apa gitu. Itu bisa. Dalam hal ini saya minta bantuan saudara untuk membantu dalam proses uji coba skala tersebut. Apakah saudara bersedia?
iya, tidak. Nah, setelah itu baru diminta untuk mengisi nama, jenis kelamin, kemudian ada instruksi petunjuk pengisiannya, kemudian pernyataannya. Pernyataannya seperti ini tadi ya. Saya rasa banyak hal yang baik dalam diri saya. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Itu kalau yang skala sikap. Kalau yang perilaku, yang mengukur intensitas perilaku, itu pakai yang tadi ya. Yang selalu, sering, jarang, tidak pernah. Gitu ya. Pakai yang 5 jawaban ya, ada netralnya. Gitu. Ada netralnya. Nah, bisa pakai seperti ini atau yang ini ya. Kadang ada yang pakai N netral, ada yang pakai istilah kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Nah, ini bisa selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah ya. Ini untuk yang tadi perilaku ya. Seperti itu terus diuji cobakan. Nah, nanti setelah diuji cobakan itu kan dapat data. Nah, baru nanti kita akan latihan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai itu Pak, nomor item Pak. Jika ada yang tidak, maksudnya tidak valid, kemudian kan nanti di nomor sebaran itemnya itu ada yang hilang, itu jadi ke atas gitu Pak nomornya. Yang kosong langsung diisi yang bawahnya begitu Pak. Ya. Sebelumnya kan Anda sudah membuat blueprint ya, oke? Iya. Sudah membuat blueprint. Nah, setelah membuat blueprint itu kan kemudian dinilai oleh rater. Iya. Oke. Setelah dinilai oleh rater itu kan ada nanti ternyata nomor item yang itemnya itu tidak diterima. Sehingga jumlahnya kan akan berkurang. Oke. Maka setelah itu nanti Anda buat blueprint lagi. Blueprint terbaru, blueprint setelah uji coba. Setelah uji coba validitas isi, itu membuat blueprint lagi yang isinya adalah sejumlah item yang diterima. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian disusun ini skalanya, dirakit skalanya ini untuk diuji cobakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya persilahkan yang lain. Ya Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk yang item tadi, kan kalau semisal diambil itu minimal kan 2 ya Pak, setiap indikator. Nah itu apakah kedua-duanya itu 2 favorable, 2 unfavorable, atau 1 favorable, 1 unfavorable Pak? Idealnya itu ada yang favorable dan unfavorable ya. Maksudnya yang minimal tadi ya, minimal ada 2, itu kalau bisa 1 favorable dan 1 unfavorable, sehingga nanti pada saat diuji cobakan itu ada keseimbangan itemnya. Tapi kalau misalnya kesulitan dan hanya memperoleh item yang favorable saja, itu juga tidak masalah ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Terima kasih. Tapi idealnya memang harus ada kedua-duanya. Tapi karena ini kan latihan, misalnya nggak bisa ideal ya nggak apa-apa. Oke, yang lain silakan. Pastikan sudah memahami apa yang nanti harus Anda lakukan ya. Yang pertama adalah memasukkan aspek indikator item ke form rater, kemudian meminta penilaian pada rater,
kemudian menghitung validitas isi, kemudian menguji cobakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi begini, minggu depan itu kita tidak ada perkuliahan. Tugasnya adalah tadi ya, meminta penilaian rater sama menguji cobakan. Oke. Nah, nanti kita akan kuliah lagi, sudah masuk tahun baru, Januari. Itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas. Jadi harapannya saat ketemu lagi pada bulan Januari itu Anda sudah menguji cobakan, sudah punya data, ya, sehingga bisa langsung mengikuti. Usahakan seperti itu. Usahakan sudah punya data hasil uji coba. Begitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan atau bisa kita cukupkan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, silakan Ainur dulu. Saya malah senang kalau banyak yang tanya itu daripada bingung sendiri. Ya. Iya, yang tadi, Pak, yang tadi nilai itu kan ada CS, TS, dan S. Nah, itu si raternya ini tadi itu diminta untuk mengisi skornya itu terserah atau ada patokannya ya, Pak? Si rater. Oke. Bentar. Yang bukan. Yang form rater ya. Iya, Pak. Yang ini ya maksudnya. Iya, kan dinilai kan ada 3 ya, Pak. Ya. S, CS, dan TS. Nah, Nah, apakah itu skornya itu ada patokannya atau langsung diisi 1, 2, 3 secara urut, Pak? oh, kalau raternya itu tinggal nyentang aja. Tinggal ngasih tanda silang yang mana yang dia nilai. Misalnya item nomor 1, menurut rater itu apa? S, CS, atau TS. Nah, nanti kita yang akan memberikan nilainya, mengkonversi menjadi skor. Kalau S skornya 3, CS skornya 2, TS skornya 1. Begitu ya maksudnya? Oh iya, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Saya, Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Setelah kita melakukan penghitungan validitas tersebut, Pak, kita kan membuat blueprint lagi, Pak. Nah, itu blueprintnya kita kumpulkan dahulu atau bagaimana, Pak? Oh, langsung. Itu kan blueprint kan sebenarnya cuma ngubah nomornya toh. Iya. Untuk kontennya kan sama, hanya ngubah nomornya saja. Oh, baik, Pak. Ya. Oke, Makasih, ini mungkin nanti kata-katanya saya ganti. Barangkali ini tadi yang misalnya Ainur menjadi agak bingung tadi ya. Nah, ini mungkin nanti saya ganti ya. Kata-katanya mungkin bukan nilai gitu, tapi mungkin apa ya nanti kata-katanya. Indikator, pernyataan, kemudian apa? Nanti saya pikir kata-katanya yang bagus. Bukan nilai mungkin, tapi yang lain. Oke. Tadi siapa lagi tadi yang mau tanya tadi? Satu lagi tadi. Adelia apa siapa tadi? Oke, ada lagi? Silakan. Oke ya, baik.
Oke, kira-kira seperti itu. Kalau nanti ada yang bingung ya bisa ditanyakan di grup. Oke, baik. Baik, Pak. Kira-kira seperti itu. Silakan nanti setelah ini bisa langsung membuat perencanaan kapan akan minta penilaian pada rater, kapan akan uji coba gitu. Yang pasti dibuat santai saja, tidak perlu dijadikan beban karena saya pasti akan mengupayakan agar bagaimana mahasiswa bisa mudah memahami dan tetap bisa melakukan memiliki kompetensi dalam menyusun tes prestasi kemarin sudah, kemudian sekarang skala psikologi. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Sampai ketemu di tahun baru nanti ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup.